Tidak jelas tadi arah bola yang coba ditawarkan sehingga terbuang percuma kesempatan bagi Manila Digger untuk bisa lagi merangkai serangan. Terus berkomunikasi di technical area dengan para pemain Manila Digger. Lempar ke dalam bagi Persib Bandung. Frans Putros tadi berikan bola kepada William Moreira. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh kapten dari Manila Digger, Shermar Velonko. Satu gerakan yang mengganggu laju dari William Moreira tadi. Velonko gelandang pekerja milik dari Manila Digger. Berginio coba lebih aktif terlibat di laga ini. Oh, ada intercept berbahaya kali ini. Berbuah serangan balik kilat dengan umpan tanggung tapi masih coba dimanfaatkan oleh Usman. Iya, ini juga situasi yang menurut saya harus betul-betul menjadi perhatian lini pertahanan dari Persib Bandung ya. Kita lihat tadi bagaimana Ousmane Gay ini begitu bebas. Walaupun memang keputusannya juga terlalu cepat ya ketika dia tadi sudah mampu untuk masuk ke area pertahanan dari Persib Bandung. Dan kita tahu sebabnya mengapa Boyan Hodak terlihat begitu kesal ya. Iya, dia agak-agak sisi lapangan dengan adanya dua peluang yang didapat oleh Manila Digger dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan begitu terbuka tadi. Oh, dengan bola dari William Moreira coba digapai masih berujung dengan tekanan dari Persib Bandung. Gagal tadi. Kesempatan dimanfaatkan oleh Berginio sepertinya. Iya, perhatian yang tampaknya juga begitu ketat ya terus diberikan oleh dari lini pertahanan Manila Digger. Tampaknya mereka juga sudah mulai bisa membaca serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Persib. Ya. Beberapa kali dari sektor sayap kanan ya, di mana Berginio tadi juga bergerak di sektor tersebut. Kembali transisi coba dimanfaatkan oleh para pemain Manila Digger dan ini menjadi konsep mereka di awal laga untuk tampil dalam counter dan mampu melepaskan diri. Satu bola berbahaya, beruntung Persib Bandung memiliki Teja Pakualam yang dengan cekatan tadi membaca ancaman dan melakukan save yang sangat penting di awal persaingan babak pertama. Ya, pergerakan dari Boubacar Touré tadi ya, dia begitu leluasa memasuki kotak penalti. Kita lihat tadi mampu mengecoh Kakang. Ini satu warning juga bagi sektor kanan pertahanan Persib Bandung. Beruntung Teja Pakualam masih dalam konsentrasi tinggi, dia mampu membaca arah bola dengan baik. Cesar dan juga Matrikardi harus lebih waspada lagi untuk memberikan komando juga bagi kedua wingback Putros dan Kakang untuk bisa lebih cepat mengantisipasi pergerakan para pemain di sektor sayap dan juga ketika para pemain dari Manila Digger masuk ke half space. Ini masih ada space menganga, ini dia ancaman yang diberikan dengan kemampuan individual dan kemudian bola yang coba disodorkan tadi beruntung lebih dekat dalam pengawasan dari Teja Pakualam. Tapi kembali ancaman ini begitu berbahaya yang ditawarkan oleh Boubacar Touré. Kakang harus lebih hati-hati dalam situasi seperti ini ya. Dia begitu mudah tadi dilewati oleh Boubacar Touré. Kombinasi umpan pendek dilepas tadi melaju dari lini kedua, satu ancaman dengan defleksi yang terjadi tadi beruntung dengan cepat ada hadangan yang dilakukan terhadap satu lagi kesempatan yang coba dimanfaatkan oleh Usman Gay. Iya, Usman Gay kemudian juga Mado Maneh serta Boubacar Touré ini tampaknya pemain-pemain yang harus betul-betul mendapat perhatian ekstra dari lini pertahanan dari Persib. Kembali ada celah yang coba untuk bisa dieksploitasi oleh Mado Maneh. Para pemain dari Manila Digger sangat piawai untuk bergerak di area-area sempit. Umpan berbahaya, harus cepat tadi menuju bola di udara. Ya, offside nampaknya. Wasit menunjukkan peluit, tanda offside terjadi. Ya, tapi apapun bahwa ada umpan yang bisa dilepaskan tadi ya ke area penalti dari Persib Bandung. Kita lihat bagaimana aksi dari Zakari Taningko tadi. Lepaskan umpan ke tiang jauh. Saiku Sesei adalah pemain yang juga punya reputasi berbahaya. Iya. Sudah ada begitu banyak warning yang diberikan oleh para pemain Manila Digger, terutama bagi Cesar dan juga Matrikardi untuk waspada di backline. Kali ini satu pergerakan dari Mark Klok, Beckham Putra. William Moreira agak lambat tadi, terbaca. Satu umpan terobosan yang juga tergesa-gesa. Sayang tidak bisa dimanfaatkan para pemain Manila. Beruntung bagi Persib Bandung.
beberapa kesalahan dengan turnover yang dilakukan berujung dengan ball retention yang berbuah dengan aksi para pemain Manila Tiger bisa masuk menuju ke zona pertahanan. Ini harus bisa diantisipasi lebih baik oleh Persib Bandung. Iya, saya pikir sampai 8 menit pertama ya, apa yang dilakukan oleh Manila Tiger ini betul-betul memberikan ancaman yang cukup serius bagi Persib Bandung. William Moreira, satu pemain yang dalam aksi terbaiknya, ini adalah pemain yang tidak bisa dijaga oleh pemain manapun tapi masih agak kesulitan. Berginio berikan umpan, ada blocking tadi, berbuah tendangan penjuru bagi Persib Bandung. Ini tendangan penjuru pertama untuk Persib Bandung di babak pertama. Sejauh ini belum ada tekanan-tekanan yang membahayakan gawang dari Manila Tiger ya. Justru Persib tadi yang mendapatkan ancaman serius dari pola serangan yang ditampilkan oleh Manila Tiger. Ini ada satu kesempatan bagi Persib. Ada sepak pojok. Berkonsentrasi penuh para pemain Manila Tiger, tidak memberikan ruang sedikit pun. Ada friksi tadi yang terjadi membuat atensi dari referee Omar Mubarak jatuh kepada pemain dari Manila, Bubakar Tore tadi. Dengan penjuru William di aksi pertamanya untuk bisa layangkan umpan masih belum sempurna. Bisa tekanan bagi Persib Bandung. Bali satu bola berbahaya dari William Moreira masih mampu dihalau tadi. Beckham Cukup tenang Beckham. sebagai pemain yang harus beraksi di zona pertahanan untuk mengcover. Beckham Putra tampil sensasional seperti biasa ini. Aksi dari Beckham yang sudah sangat familiar dan begitu dicintai oleh Bobotoh. Iya, dia tahu ya, Beckham tahu bahwa bakal ada counter attack yang sangat cepat dari Manila Tiger. Tadi dia langsung cepat turun untuk membackup dan upayanya untuk menghentikan serangan dari Manila Tiger berhasil dia lakukan. Bersabar kali ini para pemain Manila Tiger pemirsa untuk bisa lagi mengancam satu kesempatan dengan bola over the top dengan pergerakan yang dilakukan cukup jeli tadi, membuat situasinya lagi-lagi begitu berbahaya di jantung pertahanan dari Persib Bandung. Iya, beberapa kali long pass ya dari Manila Tiger. Ini salah satu upaya mereka, opsi mereka untuk bisa melewati hadangan pemain bertahan Persib Bandung. Dan saya kira beberapa kali mereka lakukan ini cukup efektif ya, umpan-umpan panjang yang mereka lakukan. Dan saya kira lagi-lagi ini harus betul-betul diantisipasi oleh para pemain. Miskick tadi dari Teja, Paku ala Bruto, masih ada Kakang untuk membantu dirinya. Kembali satu kesempatan untuk mengancam dari para pemain Persib Bandung. Umpan panjang menjadi opsi. William Baros. Untuk bisa lebih terukur. Yang masih begitu optimal. Gerakan dari Luciano Cuecochea. Ya, lagi-lagi. Rupas kembali ke sit dan lagi coba untuk memanfaatkan kelengahan dan juga kecepatan dari rekannya tadi. Betul. Untuk bisa mengelabui para pemain bertahan dari Persib Bandung. Long pass, Rupas ini juga menjadi apa yang dilakukan oleh Manila Tiger. Beruntung ya, karena Teja Paku Alam reading the game-nya cukup bagus, reading the ball-nya juga bagus, sehingga dia masih dalam konsentrasi tinggi, sehingga mampu untuk bisa mematahkan serangan-serangan yang coba dibangun oleh Manila Tiger. Di saat lini pertahanan Persib Bandung, menurut saya hingga 12 menit ini mereka masih agak canggung ya, belum memperlihatkan apa yang seperti mereka lakukan ketika menghadapi Semen Padang di laga pembuka Super League. Kembali terus terjadi perbincangan ini di technical area dari tim Manila Tiger, juga melihat potensi-potensi yang terjadi di awal laga, di mana space banyak tercipta di zona pertahanan Persib Bandung. Kali ini respons dari tim tuan rumah untuk bisa lebih menyengat lagi di sepertiga akhir bila permainan dari Manila Tiger, memanfaatkan kombinasi dari Berginio dan juga William. Berginio coba untuk menggapai bola kembali, tapi sayang sudah keluar meninggalkan lapangan permainan. Tapi Berginio terus saja berupaya untuk mencoba menciptakan situasi-situasi mengancam dengan aksinya di sayap kanan. Iya, beberapa kali dia mencoba untuk bisa menembus lini kiri ya, pertahanan dari Manila Tiger, dan tadi ada upaya yang coba dia lakukan. Sayang tadi dorongannya terlalu keras sehingga bola akhirnya justru keluar di saat sebenarnya para pemain Persib yang lainnya juga sudah bersiap ya untuk menerima umpan yang bakal dilepaskan oleh Berginio. Kesalahan umpan tadi dimanfaatkan oleh Cuecochea dan juga William Baros. Kali ini
Ya. Satu tusukan coba dilakukan oleh William Morera. Tapi tampaknya bola sudah lebih dulu melewati garis tadi. Kendali bola dari William Iya. sambil terjatuh, ada handball juga yang dia lakukan ketika Mungkin handballnya diawasi kali ya. oleh Bodo Diouf. Iya, yang terlihat oleh wasit handball tampaknya. Ya. William Morera pemain yang memang punya kaliber luar biasa dengan visi permainan yang sangat unggul. Dan ini pemain yang tugasnya tidak hanya menggantikan Del Pino, tapi juga mungkin peran dari Ciro Alves Iya, yang memberikan Ciro Alves. warna yang begitu kaya terhadap bagaimana sisi kreasi dari Persib Bandung. Iya, ketika Ciro Alves menjadi andalan Persib di sektor sayap ya. Ini ada Bergwinio yang setidaknya bisa menggantikan peran itu. Kembali mampu diputus oleh Putros tadi. Baik sekali. William Baros berikan umpan pendek kepada Beckham Putra. Ke area sentral, ada di belakang dari pergerakan Luciano Koikocea. Foul tadi yang dilakukan jelas sekali di hadapan referee. Satu aksi dari Beckham Putra untuk mencegah serangan balik kilat tadi coba dikembangkan oleh Manila Diger. Dia harus lakukan itu ya, untuk menghentikan pergerakan pemain-pemain Manila Diger. Dan kita lihat bagaimana tadi upaya dari Sore bisa melewati garis tengah, tapi kemudian dihadang oleh Beckham Putra. Boubacar Touré ini luar biasa, ada di area kiri kemudian bergerak Iya. di sentral, dia diberikan kebebasan Tampaknya sepertinya. dia menjadi pemain yang memang diberikan keleluasaan ya, untuk bergerak, buka celah, coba mengganggu konsentrasi para pemain Persib baik di lini tengah maupun di lini pertahanan. Ada pressure dari Oh. William Baros. Ada pelanggaran tadi dengan gerak siku yang mengenai bagian tubuh dari William Baros, tapi referee asal Oman tidak bergeming untuk meniupkan peluitnya. Laga berlanjut dengan kembali serangan dari sektor kanan di Lane Wamba. Umpan panjang, lagi-lagi Kembali Teja harus Teja. cepat ya. Iya. Dia begitu cepat, antisipasinya sangat baik sejauh ini. Berginio percaya diri melakukan take on dia. Satu lawan sudah dilewati oleh Berginio, menunggu support dari rekannya. Ya, satu kelebihan juga dari para pemain Manila Diger, ketika mendapatkan serangan mereka hampir seluruh pemainnya. Oh, kesalahan kesit Oh. Beckham tadi. Berupaya untuk bisa melepaskan tembakan tapi gagal. Pressing sangat baik dari William. Ya, saya pikir pressing-pressing seperti ini harus terus dilakukan oleh Persib Bandung. Tidak memberikan keleluasaan kepada pemain lawan untuk bisa masuk lebih jauh ke area permainan dari Persib Bandung. Ya. Karena beberapa kali tadi kita lihat mereka mampu untuk cepat melakukan counter attack ya dengan long pass. Tapi beruntung karena lagi-lagi Teja Paku Alam masih tampil begitu baik, Ya. membaca setiap arah bola yang dilepaskan oleh pemain-pemain. William coba berkombinasi dengan Berginio tadi. Syahdan mampu mengendus dari ancaman Diouf. Penjauh menjadi opsi dari Diouf untuk mengamankan pertahanan Manila Diger. Iya. Putros. Matrikardi back pass kepada Teja Paku Alam. Iya, masih kesulitan ya para pemain Persib untuk bisa keluar dari tekanan, walaupun mereka sebenarnya mampu untuk bisa tetap menguasai bola. Tapi kita lihat beberapa kali memang para pemain lawan, para pemain Manila Diger ini begitu cepat kembali ke posnya. Ya. Cepat kembali ke posnya, kemudian mencoba untuk memberikan pressing juga ketika para pemain Persib mulai menguasai bola dan masuk ke lapangan permainan dari Manila Diger. Kita lihat. Frans Putros kepada Beckham Putra. Melaju menggiring bola. Menunggu gerakan dari William Morera kali ini. William Morera harus bisa cermat untuk melewati hadangan dari Velongko. Kapten dari Manila Diger yang terus bekerja Iya, ekstra kita lihat. keras. William lepaskan umpan. Beckham. Dengan Oh. cepat memberikan lagi kesempatan bagi William Baros. Tapi tanggung tadi umpannya. Iya, terlalu lemah juga tendangan kaki kiri dari Beckham. Bali, satu serangan balik selesai. Boubacar Touré. Mainnya sangat berbahaya. Boubacar Touré. Tendangan keras berbahaya. Dahsyat tadi. Beruntung lagi-lagi masih mampu dihalau. Oleh Boubacar Touré. Ya, ini juga jarak antar pemain dari Persib juga harus lebih diperhatikan menurut saya. Matrikari. Clock.
Goicoechea. Cesar. Ya, tidak memberikan keleluasaan kepada pemain Persib untuk memegang bola. Kita lihat, ada langsung pressing. Cross kepada Pressing. Beckham lagi Kita lihat. dihalau. Iya. Ada pelanggaran kali ini yang dilakukan oleh Taninko. Iya, Zakari Taninko ini juga terus mengawasi pergerakan dari Beckham Putra. Beckham Putra setelah berlaga menghadapi Jepang di kualifikasi ke dunia. Tentunya punya reputasi sekarang yang sudah dikenal Iya. di Asia. Dan ini coba diantisipasi oleh Taninko. Balik ancaman Persib Bandung dari wilayah kanan bidang permainan mereka masih bisa dihadang lagi oleh Juf tadi. Cesar, Kakak. Tantangan bagi Berginio, pindahkan bola ke area sentral, disambut oleh Matecardi. Umpan cepat dari Matecardi tadi, William Morera dan juga William Barros sambil terjatuh masih bisa melibatkan Mark Klok. Harus berduel dengan dua pemain tadi, Klok, dan kali ini harus mengcover. Sangat berbahaya, satu umpan dari Cesar. Peluang berikutnya, coba dimanfaatkan lagi. Tendangan yang masih mampu dihalau oleh Teja Pakualam. Iya, lagi-lagi. Osman ya. Iya, lagi-lagi aksi yang begitu baik dari Osman Gay. Bola mental jatuh lagi ke kaki dia. Ini serangan yang begitu cepat dari Manila Tiger ya. Dan ternyata mereka mampu ya untuk bisa menghadapi tekanan dari Persib dan mereka keluar dari tekanan, melakukan recovery dari bertahan kemudian menyerang. Ini sangat efektif. Betul. Sekus Esai yang berjibaku dengan Kakang. Dan kita harus berikan kredit bagi approach dari Manila Tiger. Kita berpikir mereka akan tampil sedikit ke dalam ya, low block untuk mulai laga. Tapi ternyata kalau tidak, kita lihat counter mereka dengan mengandalkan 4-5 pemain di zona pertahanan Persib Bandung. Iya, mereka begitu cepat turun, begitu cepat juga menyerang ya. Ini yang membuat para pemain Persib seperti kesulitan dan agak kaget juga menurut saya. Ya. Yang paling penting menurut saya jangan sampai kemudian Persib menganggap enteng mereka ini. Tadi kita sudah bahas bahwa sepak bola Manila Filipina ini memang sedang memperlihatkan grafik yang lumayan pesat. Dan itu bisa dilihat dari bagaimana tim nasional mereka ya. Betul. Termasuk tim U23 mereka ketika tampil di AFF menyulitkan para pemain Indonesia. Betul. Dan bahkan bintang muda mereka Ria sudah ada di Liga Jerman juga ya. Iya. Satu kesempatan lagi berbahaya. Tendangan yang hampir saja menjadi malapetaka bagi pertahanan Persib Bandung. Sekus Esai, pemainnya sempat dibicarakan kesit di awal persaingan. Lagi-lagi mencuri kesempatan di antara dua pemain pertahanan Persib Bandung. Kita lihat. Mampu melepaskan tendangan keras tadi yang beruntung bagi Persib Bandung masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Teja Pakualam. Iya, ini lagi-lagi situasi yang sangat berbahaya ya. Bagaimana pemain Manila Tiger begitu leluasa, lepas dari kawalan dan mampu melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Masih ada serangan dari Persib. Iya. Penalti sangat mengancam tadi, harus ada dua pemain yang menutup akselerasi pergerakan dari Berginio. Iya, beruntung penyelesaian akhir dari pemain-pemain Manila Tiger ini belum sempurna. Ya, ini yang juga memberikan keuntungan bagi Persib sehingga gawang mereka sampai sejauh ini belum bobol. Ya, padahal tadi satu peluang yang menurut saya sangat-sangat bagus untuk bisa terjadinya gol. William Barros akan menjadi target dari kiriman umpan Goicoechea. Yang kedua, dan menandung berbahaya tadi, satu aksi yang lagi-lagi mengancam dari set play coba dikembangkan oleh Persib Bandung, tapi sayang sebuah kesempatan yang masih belum mampu menggetarkan jala dari Manila Tiger yang dikawal oleh Michael Asong. Iya, masih ada kesempatan bagi Persib. Ada lemparan ke dalam. Cesar tadi dengan peluang yang didapatkan. Baik, menciptakan kesempatan tapi bisa diantisipasi. Lagi satu pergerakan dari sang pemain bertahan, Cesar. Ya, kalau kita lihat memang dominasi pemain-pemain Afrika ya, yang ada di Manila Tiger ini betul-betul memberikan. Bola berbahaya ke sini. Iya. Satu setup coba dilakukan tadi, tapi run dari William Morera agak terlambat untuk mengantisipasi kiriman bola. Iya, kalau kita lihat memang tipikal pemain-pemain Afrika ini kan mereka kuat dalam
man to man ya, dalam duel-duel 1 lawan 1. Ini yang unik dari para pemain Afrika ya, physicality luar biasa. Fisikalnya mereka sangat luar tough, biasa, tapi betul. kecepatan sprint mereka juga kalau kita lihat tadi benar-benar mencuri Iya. perhatian. Goicoechea, ada space bagi William Moreira, lagi dihalau dua Iya, pemain, ada pelanggaran. sebuah pelanggaran berbuah tendangan bebas justru bagi Iya, bagi Manila Manila Diger dengan Abu Bakar Toure yang lagi-lagi mengcover kali ini tugasnya dan mendapatkan keuntungan dengan tendangan bebas yang Iya. didapat oleh Abu Bakar Toure bagi Manila Diger. Iya, William tampaknya tadi ya yang menabrak pemain Manila Diger, Toure. Di menit ke-25 masih tanpa gol dari Gelora Bandung Lautan Api, laga persaingan playoff AFC Champions League 2. Persib Bandung berjuang untuk mendapatkan tiket berlaga di group stage. Ada satu iya. pelanggaran tadi. Kali ini pelanggaran yang cukup keras dari Mado Mane terhadap Beckham Putra. Beckham yang dilanggar masih belum mampu bangkit dan Mane mendapatkan warning sepertinya Iya. dari referee Omar Mubarak agar tidak melakukan challenge gegabah seperti ini yang masuk tadi dengan kaki terbuka, ada gerakan injakan terhadap Beckham. Ya, Mado Mane ini juga merupakan gelandang yang sangat diandalkan di Manila Diger. Dia salah satu the best midfielder yang dimiliki oleh Manila Diger, pemain asal Gambia. Cepak Walam harus cepat bermain dengan kaki untuk mendistribusikan bola tapi tidak tepat sasaran tadi. Ya, ini pergerakan dari Berginio, bola kembali dikuasai oleh para pemain Manila Diger. Modul Juf umpan dengan kaki kanan disambut dengan kendali sambil terjatuh, ada pelanggaran lagi. Kali ini ada dorongan dari Mark Locke ya. Ini yang kemudian membuat pelanggaran. Abu Bakar Toure jadi pemain yang paling sibuk dan paling sering dilanggar juga oleh para pemain Persib Bandung. Ini kembali harus kita berikan apresiasi terhadap approach dari Abu Bakar yang begitu positif di laga ini. Abu Bakar Toure, kemudian juga Mado Mane dan juga Saiko Cisse ya. Ini adalah pemain-pemain yang betul-betul mampu membuat repot Persib Bandung dengan aksi-aksi individualnya. Mark Locke kepada Goicoechea. Baik sekali. Sangat menjanjikan. Kepada Berginio. Iya, sepertinya. Terlalu deras tadi kesit. Iya, sepertinya juga kaget tadi Berginio. Belum berakhir. Kakang. Umpannya agak flat tadi, gagal melewati hadangan first defender dari Manila Diger. Padahal sudah ada space ya yang bagus dari Kakang. Dia juga sudah melihat pemain-pemain Persib lainnya, rekan-rekan yang ada di area penalti dari Manila Diger. Sayang crossingnya tadi atau umpannya yang dia lepaskan terlalu rendah sehingga mudah diblok tadi oleh pemain bertahan dari Manila Diger. Shermar Falongko, kapten dari Manila Diger, masih berupaya untuk perlahan bangkit, agak terpincang setelah mendapatkan challenge sepertinya tadi. Para pemain dengan tipikal pekerja dimiliki oleh Manila Diger untuk mengcover para pemain asing asal Afrika mereka. Bagaimana kita saksikan Schaffner, Falongko. Iya, tampaknya para penggawa yang punya tenaga luar biasa juga. Iya, tampaknya memang mereka mencoba untuk mempressing Persib di babak pertama ini ya. Mereka mencoba untuk bisa mencuri gol di babak pertama ini dengan serangan-serangan frontal yang mereka lakukan yang begitu percaya diri, dan mereka semakin berani ketika banyak peluang yang mereka dapatkan. Di sisi lain, pertahanan mereka juga mampu untuk bisa memblok setiap serangan dari Persib Bandung. Ini yang kemudian membuat Manila Diger semakin percaya diri, Adi. Mereka mencoba untuk bisa menciptakan gol di babak pertama ini, kemudian unggul, dan bisa saja kemudian di babak kedua mereka mencoba untuk lebih bertahan ya. Wow, satu peluang bagi Persib Bandung kesit. Iya. Oh, ini dia peluang. Baik sekali. Ada sentuhan vital tadi dari pemain bertahan Manila Diger. Iya. Madu Juf yang mampu menyentuh bola begitu tipis tapi memindahkan trajektori bola. Iya, padahal tadi Beckham Putra udah siap-siap menyambut umpan ya. Buah peluang yang begitu bagus juga dari Persib. Tadi oleh para ke dalam bagi Manila. Frans Putros datang menghalau. Lari begitu tenang di bawah gangguan tadi Kapten Shermar Falongko. Schaffner kali ini bagi Manila Diger bergerak naik dari zona sebelah kiri. Kembali Shermar Falongko.
Diganggu oleh William Moreira. Juve. Oh, ya, ini lagi-lagi aksi yang kembali diperlihatkan oleh Madu Mane. Iya, di babak pertama memasuki menit ke-29 memang ada sedikit keraguan dari backline Persib Bandung. Apakah coba tampil lebih tinggi untuk mempush para pemain di lini kedua dan lini serang untuk bisa lebih cepat mendekat ke kotak penalti. Tapi mereka khawatir dengan 4 pemain maut dari Manila Digar ini yang punya kecepatan, sehingga mereka juga harus punya kesempatan untuk bisa retreat menuju ke zona pertahanan Persib Bandung. Iya betul, memang agak hati-hati ya para pemain Persib Bandung khususnya di barisan pertahanan mereka. Bali begitu percaya diri dengan sebuah tendangan keras yang dicoba tadi. Begitu berbahaya, Madu Mane. Boubacar Touré yang kali ini dianggap melakukan foul. Ada bump terhadap Berginio yang coba mengendalikan bola tadi. Tendangan bebas menjadi milik dari Persib Bandung. Memasuki 15 menit terakhir persaingan di babak pembuka. Matricardi dan Persib Bandung masih terus kesulitan untuk bisa memompa tekanan, menciptakan peluang di area backline dari Manila Digar. Satu shooting bola yang sangat baik dari Berginio, melepaskan Kakang kali ini. Kembali Berginio, lagi menusuk berbahaya, tapi di cover 3 pemain dengan jersey merah tadi. Dan ada sebuah pelanggaran dari William sepertinya. Iya, William Moreira kembali harus langsung menghentikan pergerakan main Manila Digar. Lagi-lagi Boubacar Touré, ya. Dia begitu rajin ya. Seperti yang kita bahas tadi, ini pemain ada di mana-mana ini. Coba lagi bersabar untuk bisa merangkai serangan. Michael Assong. Modul Juve. Opsinya adalah umpan panjang mengakali press dari para pemain Persib Bandung, dapat dihalau dengan sempurna oleh Cesar. Franz Putros. Kembali Cesar. Kakak kali ini. Mark Klok. Itu umpan yang cukup berpotensi untuk dikembangkan oleh para pemain Persib Bandung menuju ke area pertahanan di sektor sebelah kiri, tapi kembali ada hadangan dari Schaffner. Iya, Schaffner mampu membaca arah bola tadi yang dilepaskan oleh Kakang. Ada gangguan dengan kaki cukup tinggi tadi angkatan. Agresif dan lumayan tinggi, tapi tidak dianggap di luar batas tadi oleh referee asal Oman. Kembali laga berlanjut. Ada sedikit protes dari para pemain Persib Bandung. Iya, karena memang tadi kaki dari pemain Manila Digar cukup tinggi dan nyaris mengenai wajah dari pemain Persib tadi. Bola disapu oleh Matricardi. Mampu dihentikan, laju mengancam yang coba diperlihatkan para pemain Manila dari sektor kiri. Kakang bertugas ekstra keras karena Boubacar Touré ini adalah pemain yang bergerak begitu cair dan dinamis. Tidak hanya stationary di satu posisi ya. Iya, betul-betul menguras tenaga dari Kakang ya untuk terus mengawasi pergerakan Touré di sektor kiri. Persib Bandung kali ini coba untuk bergerak mengancam. William Barros kepada William Moreira. Iya. Ada space di sektor kanan. Baik sekali. Berginio, ini dia. Ini dia. Berujung miss kick tadi di mulut gawang. Sangat disayangkan. Baik sekali. Wow. Membuat penjaga gawang Michael Assong tadi cukup khawatir. Iya. Dengan adanya kesempatan yang coba dimanfaatkan dengan tendangan jarak jauh yang sepertinya dilepaskan oleh Cesar. Kita lihat di sini peluang pertama. Sayang sekali upaya dari William tadi disapu dan masih ada kesempatan satu tendangan. Upaya jarak jauh yang masih melebar di sisi kiri penjaga gawang Michael Assong, tapi kesempatan emas didapat oleh William Barros yang di momen vital tadi footingnya tidak sempurna. Berginio kali ini aksi dribble berbahaya. Lagi William Barros yang dituju dengan cepat Michael Assong.
keluar mengamankan situasi bagi Manila Digger. Ya, tampaknya baru kali ini ya, Asong, penjaga gawang dari Manila Digger betul-betul dibuat berjibaku karena serangan-serangan yang dilancarkan oleh para pemain Persib baru saja membuat lini pertahanan dari Manila Digger sedikit kocar-kacir. Ya. Intensitas penampilan Persib Bandung agak ditingkatkan menutup persaingan di babak pertama. Ada challenge yang keras tadi dari Mado Mane. Ya, Beckham Putra ya, yang kembali menjadi korban dari kerasnya satu gangguan dari Mado Mane. Ya, sliding yang cukup keras ya dari Mado Mane. Ya walaupun 50-50 ya, tapi kita lihat Mado Mane. Iya, follow through-nya menjatuhkan Beckham. Beruntung bagi Mado Mane tidak dengan challenge kaki terbuka. Betul. Dia tadi begitu masuk dengan kaki kirinya, dia langsung tidak melakukan angkatan ya. Ini biasanya kalau ada di Liga Indonesia, kadang-kadang suka ada pemain yang kakinya diangkat juga itu di. Mado Mane dan Beckham masih harus mendapatkan atensi di lapangan. Dan tentunya diharapkan Beckham Putra bisa kembali bangkit melanjutkan laga. Satu upaya yang begitu berbahaya tadi yang sempat menyengat dengan save yang harus dilakukan oleh Teja Paku Alam. Dan ini adalah peluang yang didapat, gagal dimanfaatkan dengan satu sundulan berbahaya yang diarahkan ke zona sentral tadi dari gawang Manila Digger, Patrick Hardy yang memenangkan bola di tiang kedua. Ya, sedikit terpincang-pincang Beckham Putra setelah tadi sempat mendapatkan sliding tackle dari Mado Mane. Coach yang masih berbicara dengan referee asal Oman. Laga akan segera berlanjut dan tetap ada kartu kuning yang dilayangkan kepada Mane. Justru tendangan bebas untuk Manila Digger ya. Berbahaya. Satu kesempatan dan Teja Paku Alam harus mengklip bola di udara tadi. Iya, masih sangat tenang Teja Paku Alam. Kesempatan bagi Persib Bandung kali ini. Kembali dari sektor kanan yang begitu influential di babak pertama bagi warna tekanan kembali dikembangkan dan William Barros yang belum lama menyia-nyiakan kesempatan emas kali ini coba lagi menciptakan ancaman di sekitar area pertahanan dari Manila Digger. Iya, William Barros tadi coba untuk melakukan crossing kemudian dihadang. Hasilkan sepak pojok bagi Persib. Kesempatan kembali didapat Maung Bandung. Dari set play kali ini kembali peluang coba diciptakan oleh tim tuan rumah Persib Bandung. Dengan penjuru yang harus dimanfaatkan. Satu bola berbahaya tadi. Zuf kembali dengan tandukan yang begitu meyakinkan mengamankan situasi di zona pertahanan dari Manila Digger. Iya, Mado Zuf juga tampil begitu lugas, tampil begitu tenang. Lagi-lagi ini juga main asal Afrika, asal Gambia. Satu percobaan yang tidak mengganggu konsentrasi dari penjaga gawang Manila Digger yang juga sejauh ini belum mendapatkan ancaman yang terlalu berbahaya. Michael Asong. Ada sentuhan tadi dari pemain Manila Digger sehingga lagi berbuah kesempatan bagi Persib Bandung untuk bisa memanfaatkan peluang dari set piece. Dwight Kochea yang akan bersiap berikan korektif pendek, satu umpan dilayangkan. Dan Kochea dan apakah bola sudah melewati garis? Iya. Dan gol akhirnya tercetak bagi Persib Bandung di babak pertama dengan satu upaya Luciano Kochea yang benar-benar mengejutkan para pemain bertahan dari Manila Digger. Akhirnya berbuah gol yang memberikan keunggulan 1-0 bagi Persib Bandung. Ya, sebuah setup memanfaatkan sepak pojok namun tidak langsung dilakukan dan kita lihat sudah di dalam jelas sekali. Tendangan dari Luciano
Guayo Ceca akhirnya bisa menggetarkan gawang Manila Tiger. Ya, ini tentunya akan membuat rasa percaya diri para pemain Persib akan bangkit ya. Setelah mereka kesulitan selama hampir 30 menit untuk bisa menciptakan peluang, dan ada satu kesempatan yang akhirnya bisa menjadikan gol bagi Persib Bandung. Iya, dan ada satu upaya yang sangat baik dari Luciano Goicoechea, dan itu adalah hal yang tentunya disengaja dirinya melihat situasi tadi di mulut gawang dan bagaimana penjaga gawang Michael Asong tidak nyaman sepertinya dengan bola-bola curve seperti ini, dan Goicoechea dengan inisiatif yang tepat tadi melayangkan bola ke zona berbahaya. Ada kesalahan sang penjaga gawang yang berbuah gol justru bagi Persib Bandung, yang tentunya sangat didamba oleh publik yang mengisi penuh Gelora Bandung Lautan Api. Tapi kali ini ada kembali respons yang ditawarkan oleh Manila Tiger setelah Persib Bandung mampu meraih keunggulan. Iya, 5 menit yang begitu mencekam di lini pertahanan Manila Tiger. Bola berbahaya tadi mampu disambut di udara oleh Clock. Baik sekali. Return pass yang sangat baik kepada Mark Clock. Dorong. Terlambat. Masih bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung. William. Switch of play. Coba diarahkan kepada Beckham. Mampu diputus tadi. Kontak terjadi tapi bukan sebuah pelanggaran. Play on. 3 lawan 3 di zona pertahanan Persib. Offside. Belum. Masih berlanjut dengan berbahaya. Bagus, ada Mark Clock di sana. Mark Clock menjalankan tugasnya secara defensively. Memang pemain ini juga punya kemampuan yang istimewa, dan dia pertunjukan tadi dengan satu clearance yang begitu krusial. Iya, ini sebuah tindakan yang kalau kita lihat bagaimana Mark Clock berada dalam timing yang pas ya. Ini kalau nggak ada Mark Clock selesai ya. Kita lihat bagaimana aksi serangan balik yang begitu cepat dari Manila Tiger lagi-lagi membuat situasi yang tidak nyaman di lini pertahanan Persib Bandung setelah unggul 1-0. Ya. Sisei, corner kedua bagi tim tamu. Kalau begitu berbahaya tapi dengan power berlebih tadi. Gagal sebuah ancaman yang coba dikembangkan oleh Sisei dan juga para pemain dari Manila Tiger. Luar biasa. Aksi dari Mark Clock menjalankan tugasnya sebagai kapten tadi, bertanggung jawab untuk bisa menutup celah yang coba dimanfaatkan. Ya, karena memang serangan yang begitu cepat dari Manila Tiger memang membutuhkan fokus yang lebih tinggi lagi dan kecepatan dari para pemain Persib untuk kembali mengisi kekosongan di lini pertahanan. Beckham Putra terhadang kembali dengan kontak di bagian sisi paha tadi. Ya, lagi-lagi Beckham Putra ya. Kita lihat beberapa kali dia harus terjatuh mendapatkan tackling dari pemain lawan. Kembali cepat tadi coba menutup celah yang dimanfaatkan David Sambo yang masuk dengan agresi. Membuat Beckham terjatuh. Kartu kuning dilayangkan kepada David Sambo sepertinya oleh referee Omar Mubarak. Iya, ini pemain belakang David Sambo. Memang jelas sekali ya pelanggaran yang dia lakukan, karena dia tadi memberikan ganjalan pada Beckham Putra. Nampaknya memang Beckham Putra betul-betul menjadi pemain Persib yang mendapatkan perhatian khusus ya. Beberapa kali dia harus berjibaku, beberapa kali dia harus mendapatkan tackling yang cukup keras dari pemain lawan. Coach Lee Haijun tahu betul ancaman dari sang konektor bagi lini kedua dengan lini serang Persib Bandung, dan bagaimana ada determinasi tinggi dari warna permainan Beckham yang juga bisa memberikan influence yang sangat penting ya bagi serangan Persib Bandung. Ini coba mereka engage dengan sangat cepat dengan tidak ada cara lain, yaitu melanggar Beckham ketika dia coba untuk melakukan akselerasi. Laga berlanjut dengan sebuah tendangan bebas Kakang kali ini. Berginio kembali begitu lugas dia mengancam Berginio, sayang coba bekerja sama tapi gagal tadi dengan Clock. Ruang lagi bagi tim tamu. Kembali ancaman dari zona kanan Dylan Wamba. Masih satu upaya dari Dylan Wamba, diganggu oleh Putros. Pemain yang begitu nyaman juga mengendalikan bola, dan ada pelanggaran tadi terhadap Putros. Dylan Wamba melakukan gerakan menjatuhkan Frans Putros.
asal Irak ya, Frans Putros. Wow, justru ada lemparan ke dalam kan bagi Manila Diger. Atau bola tadi sudah lebih dulu Sudah melewati keluar. garis ya. Baru pelanggaran itu kemudian terjadi. Ini yang dilihat oleh wasit. Sehingga lemparan ke dalam diberikan untuk Manila Diger. Zachary Taninko yang akan melempar. Tapi diberikan warning juga oleh referee tadi. Agar dia juga melakukan lemparan di posisi yang tepat tentunya. Curian bola yang sangat baik dari William Moreira. Frans Putros coba buang bola tadi, masih ada ancaman. Kembali intercept dilakukan oleh William. Satu touch indah dari Berginio. Terlepas di sektor kanan, coba untuk merangsek naik Kakang. Kembali Berginio. Umpannya begitu baik. Baik sekali Ada Beckham. Beckham Putra yang berikan bola. Ada William Barros. Agak terlalu tinggi tadi. Terlalu tinggi umpan dari Beckham Putra tadi. Walaupun sudah berada dalam posisi yang sangat bebas sebenarnya ketika dia melepaskan umpan. Sebuah peluang yang gagal dimanfaatkan oleh Persib di menit-menit akhir, Adi. Menuju ke halftime, kalau ada satu gol tambahan akan semakin membuat nyaman ya bagi Betul. Persib Bandung. Mereka coba memburu gol kedua. Beckham Putra lewati di lane Wamba. Oh, terlambat. Putros tadi agak telat, tapi masih ada Goicoechea. Kita lihat rapat sekali ya para pemain Manila Diger ketika pemain Persib menguasai bola di sekitar area penalti. Gagal tadi Wamba. Iya. Diganggu oleh Putros, tapi kemudian laju lagi berbahaya para pemain Manila Diger memanfaatkan space, menganga, akselerasi dari Mane. Kesalahan tadi hampir saja berujung petaka. Cesar harus hati-hati ketika coba buang bola, tapi ada gangguan yang membuat bola hampir tadi bisa melewati hadangan dari Teja Pakualam. Iya, tampaknya mengenai perut atau wajah dari, kita lihat di sini. Oh, mengenai wajah tampaknya ya. Mengenai wajah dari Osman Gai. Ya. Satu clearance yang coba dilakukan. Iya, tapi ini berbahaya juga ini ya. Kalau Teja Pakualam out of position, ini bisa jadi gol. Iya. Untung dia masih mampu untuk melihat pergerakan pemain lawan termasuk juga arah bola. Teja Pakualam yang sejak menit awal memang tampil dalam konsistensi yang begitu baik ya, sehingga dia selalu bisa melihat kemana arah bola dan selalu berada tepat dalam posisi untuk bisa mengamankan gawangnya. Masih mengalami kendala sepertinya Pak Usman Gai untuk bisa bangkit melanjutkan laga, tapi bagaimana dia ada di mulut gawang, ini seharusnya bisa lebih bijak, lebih cepat dia menggunakan lapangan karena sangat dekat sekali. Sangat dekat, betul. Ini justru bisa membuat dirinya mendapatkan kartu ya. Iya, bisa mendapatkan kartu. Ya, Cesar juga harus bisa berhati-hati, tidak berbicara banyak dengan referee, langsung melanjutkan lagi laga. Ya, tampaknya memang cukup membuat pening juga ya, karena cukup keras tuh. Ya. Tepat terkena di bagian kening dari Pak Usman Gai. Clearance dari Cesar tadi ya. Cesar. Hampir berujung menjadi gol balasan justru bagi Manila Diger. Tambahan waktu minimal 2 menit sudah kita masuki di Gelora Bandung Lautan Api di laga persaingan AFC Champions League 2 Playoffs, di mana Persib Bandung di satu laga ini kalau mampu unggul dari Manila Diger akan lolos ke group stage dari pertarungan AFC Champions League 2 di musim kali ini. Goicoechea kepada Cesar. Tenang kendalikan bola Cesar, Teja Pakualam, bola regresif coba kali ini dimanfaatkan sang penjaga gawang untuk bisa memberikan kiriman bola maksimal. Satu flick on, tapi gagal, bisa dimanfaatkan Berginio tadi terlalu tipis kontak dari bola dengan kepala William Barros Pereira. Penuh percaya diri, Matrikari, tapi bola masih dikuasai oleh para pemain Manila Diger. Kembali aksi ancaman berbahaya dari Manila. Semua bola yang begitu mengancam. Hampir saja bisa dimanfaatkan tadi oleh Sesai. Sesai lagi-lagi jadi pemain yang betul-betul memberikan ancaman di lini pertahanan Persib Bandung. Kita lihat headingnya sudah sangat baik. Seku Sesai selalu bergerak di antara dua pemain bertahan Persib ya. Dia coba untuk bisa mencuri space yang sangat sempit. Berakhir sudah pemirsa persaingan di babak pertama yang begitu ketat dan menegangkan dalam perseteruan di babak playoff AFC Champions League 2 mempertemukan
Persib Bandung dengan Manila Digger dan satu sepakan dari Luciano Goicoechea justru berujung dengan gol bunuh diri yang dicetak oleh penjaga gawang Michael Asong. Dan untuk sementara di halftime kali ini Persib Bandung mampu unggul 1-0 atas Manila Digger. Sesaat lagi kami akan segera kembali hanya untuk Anda.